Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul khallaq. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu litatmimi makarimil akhlaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumid talaq. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haitsu ma kuntum wattaqullaha biqadri ma istata'tum. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam albirru husnul khuluq. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul kalim wa nahnu ala dzalika minasyahidin ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin saudara-saudaraku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah di siang hari ini kecuali alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih memenuhi panggilan Allah berupa ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini panggilan keimanan, panggilan orang-orang yang bertakwa dan merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bulan-bulan ini adalah nuansa bulan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, di mana peringatan ini juga masih dalam bulan Muharram. Artinya dua momentum ini janganlah kita lewatkan begitu saja. Tetapi marilah kita hendaknya mampu memaknai hakikat apa itu Muharram, spirit Muharram, dan apa itu spirit kemerdekaan. Dan bagaimana upaya untuk mengisi ataupun berkontribusi dalam bulan Muharram dan sekaligus bulan-bulan kemerdekaan ini. Hadirin rahimakumullah, dalam sejarah kita sudah membaca bahwa kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu direbut oleh para pejuang, para pemimpin kita, founding father yang telah mewakafkan jiwa raga mereka untuk demi bangsa ini, bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Dengan kata lain, bulan suci Ramadan merupakan bulan jihad, bulan merebut kemerdekaan, merebut dan mengendalikan sekaligus hawa nafsu. Dan di sisi lain memperingati kemerdekaan di bulan Muharram, artinya bagaimana kemerdekaan yang telah direbut oleh para pendahulu itu kita isi dengan hal yang baik. Muharram adalah spirit bagaimana kita berhijrah. Sebagaimana penamaan bulan Muharram ini adalah dalam kalender Hijriah diawali dengan bulan Muharram. Kita tahu bulan Hijriah itu dinisbatkan kepada sebuah peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Berbeda dengan penanggalan Masehi, itu dinisbatkan kepada Nabi Isa, yaitu sosok Nabi Isa Al-Masih, makanya disebut Masehi. Ini menunjukkan kalender Islam, kalender hijrah lebih substantif, lebih dalam hakikatnya, tidak bersifat fisik, tidak dinisbatkan kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak disebut dengan kalender Muhammad, tetapi kalender Hijriah. Ini menunjukkan Islam adalah sesuatu yang esensial dan substansial. Dan bagaimana kita hendaklah mencari dalam sebuah peristiwa itu makna-makna penting, hikmah-hikmah apa yang dapat kita petik pelajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Rasulullah SAW pernah bersabda, al-muhajir man hajara su'. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan-keburukan. Wal mujahid man jahada hawahu. Orang yang berjihad adalah yang berjuang mengendalikan hawa nafsunya. Dengan kata lain, spirit hijrah ini bagaimana upaya kita untuk mengendalikan hal-hal yang buruk dalam kita, untuk berbuat dan berkontribusi berbuat terbaik untuk bangsa dan negara ini, khususnya demi tegaknya agama Islam di bumi Indonesia ini. Hijrah ini ada dua kategori, ada yang bersifat fisik atau jasadi, ada hijrah yang bersifat non fisik atau hijrah kolbi. Dengan rahimakallah, seseorang itu dapat melakukan hijrah jasadi jika memang tidak memungkinkan untuk terus-menerus menetap di kawasan tersebut, dan itu yang terjadi pada peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Namun bagi kita yang sudah menetap, apalagi sudah dari kecil di kota Surabaya dan memang hidup, sekolah dan semuanya berada di kota besar seperti ini, maka kita tidak perlu terburu-buru hijrah secara fisik atau melakukan migrasi. Cukup kita melakukan hijrah secara hati kita. Meskipun kanan kiri depan belakang, apalagi di era medsos seperti ini, banyak sekali kemaksiatan atau banyak kemungkaran, banyak hal-hal yang bertentangan dengan agama. Nah, oleh karena itu spirit hijrah ini bagaimana kita tanpa berpindah secara lokal, secara tempat, kita cukup hijrah secara fisik. Artinya tidak ikut campur, tidak terbelenggu, tidak terjajah oleh teknologi, oleh berbagai macam godaan tersebut. Dan ini sekaligus spirit kemerdekaan. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana kita tahu kemerdekaan itu sebuah anugerah yang sangat besar, yang harus kita syukuri. Oleh karena itu kemerdekaan ini adalah merupakan sebuah pintu masuk menuju kemakmuran, menuju pembangunan dan peradaban. Enggak mungkin kalau kita masih terjajah bisa membangun, tidak, sulit sekali. Ya, dalam kondisi perang kita selalu terpuruk berbagai hal, termasuk pendidikan, ekonomi, serta berbagai hal-hal yang terkait dengan infrastruktur. Kita sulit membangun karena kita masih terjajah. Untuk itu kaum muslimin rahimakallah, ini sebuah anugerah yang luar biasa kalau kita meneropong 77 tahun yang lalu, luar biasa kondisinya. Dan bagaimana sekarang, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi dan berterima kasih kepada para pejuang-pejuang yang telah wafat, yang telah mengorbankan harta dan nyawa mereka. Demi apa? Ya demi tegaknya bumi Indonesia yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin rahimallah, lalu apa yang dimaksud dengan kemerdekaan hakiki? Apakah kita benar-benar merdeka saat ini? Ma'asyiral muslimin rahimallah, seorang penyair Umar Mukhtar, beliau mengatakan, innallaha khalaqaka hurran. Sesungguhnya Allah menciptakan kamu sekalian dalam keadaan merdeka. Fakun hurron kama khalaqta, maka jadilah engkau merdeka sebagaimana engkau diciptakan. Kita tahu ketika kita lahir atau dilahirkan oleh ibu kita merdeka dari berbagai hal. Kita enggak punya pikiran macam-macam, tidak punya hasut, iri, dengki, dan tidak punya keinginan aneh-aneh. Ya itulah kita hakikatnya orang merdeka, seperti kita dilahirkan seperti itu. Lebih lanjut Umar Mukhtar mengatakan, orang yang merdeka al-hurru huwallazi la yabi'u aqlahu wa fikrahu. Orang yang benar-benar merasakan kemerdekaan orang, dialah yang tidak menjual akalnya dan pikirannya, wa mauqifatahu dan sikapnya, wa watanahu dan bangsanya, lil akhirin kepada orang lain. Ya, pertanyaannya, apakah kita benar-benar merdeka? Merdeka secara akal, merdeka belajar, merdeka ekonomi, merdeka dalam penggunaan teknologi? Apakah kita justru sebaliknya terjajah oleh teknologi, atau justru bagaimana kita bisa mengendalikan teknologi itu dengan baik? Dengan kata lain, teknologi itu adalah bukan raja,
bukan menteri tapi kita yang raja. Teknologi adalah sekedar alat belaka. Ma'asyiral muslimin rahimullah. Untuk itu marilah dengan spirit kemerdekaan ini dan juga spirit Muharram ini, mari kita terus berjuang demi tegaknya Indonesia. Bagi adik-adik yang sedang belajar, belajarnya dengan baik, dengan rajin. Harumkanlah bangsa dan negara ini dengan prestasi-prestasi kalian, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Karena akhlak kalian adalah yang akan mengharumkan diri kalian, yang membuat kalian menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berharga dan bernilai tinggi. Dalam sebuah pepatah mengatakan, kullu syai'in idza kathura rakhusa illal adab. Segala sesuatu itu jika banyak jumlahnya itu jadi murah, kecuali etika atau moral. Beda dengan nilai barang atau nilai apapun, jika banyak permintaan, banyak demand, pasti harganya akan turun. Berbeda dengan orang punya budi pekerti dan akhlakul karimah. Insya Allah nilainya akan bertambah mahal, bertambah harga, bermartabat, bermanfaat baik di sisi manusia, lebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, yang lebih penting lagi adalah sebagaimana sebuah ungkapan mengatakan bahwa menjadikan orang benar menjadi pinter, menjadikan orang benar menjadi pinter itu jauh lebih mudah dibandingkan menjadikan orang pinter menjadi benar. Nah, karena kalau menjadi pinter gampang, tinggal kursus, tinggal belajar, selesai, kursus singkat, sebulan 2 bulan sudah beres. Tetapi kalau menjadikan benar ini luar biasa, susahnya minta ampun. Mulai kecil dididik akhlak sopan santun. Mestinya kalau sudah besar tambah baik, tambah akhlakul karimah. Tetapi faktanya kok semakin pendidikan tinggi semakin akhlaknya kok turun. Ini aneh. Ada apa? Apakah pendidikan kita salah? Pendidikan karakter kita tidak terintegrasi dengan karakter moral, karakter keilmuan, serta karakter spiritual. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini sangat penting dan kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai warga dan tokoh masyarakat wajib untuk mengawal, menjaga karakter anak-anak di kita, khususnya di warga sekitar ini. Haruslah kita junjung nilai-nilai moral dan termasuk keutuhan bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ridho dan ma'unah dari Allah, kekuatan, dijaga kesehatan jasmani, kesehatan rohani, mental, spiritual, sehingga kita benar-benar merdeka dari berbagai belenggu yang telah mengganggu dan akan menjajah kita bersama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.